Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Kali Cisadane. Bagi saya, Kali Cisadane yang membelah wilayah Tangerang ini merupakan sungai yang baik dan bijak. Bagaimana mungkin? Ya, betul. Karena sungai ini memang tidak pernah bikin ulah sejak dulu hingga sekarang. Tak pernah sekalipun Cisadane meluap dan menyusahkan daerah yang dilintasinya. Bahkan sejak masa lalu sungai ini sangat berjasa menjadi urat nadi kehidupan. Pada masa lalu sungai ini menjadi jalur lalu lintas air baik dengan perahu kecil maupun dengan rakit. Sepanjang bantaran kali juga menjadi daerah subur untuk pertanian. Pasir yang dibawa aliran Cisadane pernah dikeruk dan diangkut dengan kereta api untuk membangun kota Batavia. Dan sepertiga air Kali Cisadane pun pernah dibelokkan ke saluran Mokervaart untuk memasok kanal-kanal di Batavia melalui Kali Angke. Bagi warga Tangerang, Sungai Cisadane memiliki pesona tersendiri. Sungai ini menyimpan banyak sejarah perdagangan juga sejarah penyebaran agama. Sebagai jalur air pada masa lalu, kemungkinan besar di aliran sungai ini bisa ditemukan artefak-artefak sejarah. Entah itu berupa bangkai kapal kayu, gerabah, atau artefak lain. Kini, Kali Cisadane menjadi sumber inspirasi keindahan kota. Banyak taman indah dibuat di bantaran kali, banyak jembatan indah dibangun untuk mengundang pesona para konten kreator. Tapi tahukah kalian kalau Kali Cisadane ini pernah punya 3 nama? Nama pertama adalah Cigede. Pada masa lalu sungai ini bernama Cigede. Seorang penjelajah Portugis, Toma Pires, pada tahun 1512 dalam catatannya menyebut sungai ini dengan sebutan Cigede. Alasannya mungkin karena muara sungai ini memang sangat lebar atau gede. Tapi alasan kedua karena sungai ini asalnya dari lereng Gunung Gede Pangrango. Jadi kemungkinan penyebutan Cigede ini hanya untuk penyebutan lokal di sekitar muara saja. Nama kedua Cipamunggas. Beberapa tokoh yang tinggal di Kalipasir menceritakan kalau dulu Cisadane pernah mendapat sebutan Cipamunggas. Ingat ya, bukan Cipamungkas, tapi Cipamunggas. Kira-kira apa ya arti Cipamunggas itu? Bisa jadi sebutan itu disematkan oleh pengikut Ki Tengger Jati yang mulai merintis perdukuhan di Kalipasir pada tahun 1412. Ki Tengger Jati adalah putra mahkota dari Kerajaan Galuh Kawali di Ciamis yang meninggalkan kehidupan istana untuk mencari ilmu agama dan berguru pada Syekh Subakir. Kata Cipamunggas ini berasal dari kata Ci, artinya sungai. Pamunggas dari kata pamunggahan. Dalam tradisi Sunda, munggahan adalah tradisi menyambut datangnya bulan Ramadan yang diawali dengan mandi di sungai.
Karena pengikut Ki Tenggerjati sudah mengenal Islam, maka mereka menyebut sungai di depan Pedukuhan sebagai Cipamunggas, yang berarti sungai untuk bersuci agar bisa naik tingkat imannya. Jadi sebutan Cipamunggas ini bersifat lokal dan hanya terbatas pada wilayah di sekitar sungai di depan Kali Pasir saja. Nama ketiga, Cisadane. Saya kira ini adalah nama asli yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Pakuan Pajajaran yang berpusat di Bogor. Kerajaan Sunda ini pernah ada pada tahun 932 hingga tahun 1579. Sebutan Kali Cisadane diberikan oleh Kerajaan Pakuan yang bercorak Hindu dan Buddha. Seperti kita ketahui, di Bogor juga ada nama jalan, namanya Jalan Sadane. Letaknya persis dekat Cisadane juga. Kata Sadane dalam bahasa Sanskrit berarti istana kerajaan. Jadi Cisadane berarti sungai yang berasal atau milik istana kerajaan Pakuan Pajajaran. Bagi masyarakat Hindu dan Buddha, sungai atau pentirtaan merupakan hal yang sangat penting untuk mensucikan diri. Versi kedua, Sadane ini berasal dari kata sadana yang memiliki makna menuju jalan kebajikan atau kebaikan. Dan versi yang ketiga nih, setelah kedatangan para ulama penyebar Islam seperti Syekh Abdul Jalil atau Said Hasan Ali Al-Husaini dari Persia, masyarakat Pedukuhan yang mulai banyak kembali menyebut Cisadane. Tapi kali ini maknanya bukan bernuansa Hindu tapi bernuansa Islam. Fungsinya sama, sungai atau air untuk mensucikan diri. Asal usulnya pun diganti. Sadane yang tadinya berasal dari kata sadana diganti menjadi sadane yang berasal dari kata syahada atau syahadat. Karena orang yang hendak masuk Islam dan mengucapkan kalimat syahadat harus mensucikan diri dulu dengan air dari Kali Cisadane ini. Walau alam bisawab. Demikian teman-teman pemaparan tentang 3 nama untuk Kali Cisadane. Sungai yang panjangnya sekitar 130 km yang melintasi Bogor, Tangerang, dan bermuara di Tanjung Burung ke Laut Jawa. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntu mas? Buntu. Buntu. Tapi bisa keluar. Turun terus naik lagi. Oh ya. Ya makasih ya.